Shalom saudara-saudara terkasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali karena Tuhan Yesus baik. Kita bersyukur karena Tuhan masih mempercayakan napas kehidupan ini kepada kita hingga pada saat ini. Karena tidak semua orang yang mendapatkan anugerah kehidupan tersebut. Mungkin juga saudara tahu, kemarin malam atau tadi pagi ada banyak saudara kita yang telah meninggal dunia karena sakit penyakit di rumah sakit sana. Bahkan ada pula yang mengalami kecelakaan di jalan raya sana. Itulah kehidupan. Kita tidak ada yang tahu. Bahkan ada juga yang sengaja mengakhiri hidupnya, mungkin karena faktor masalah-masalah kehidupan. Mari kita bersyukur karena Tuhan masih mempercayakan kita kehidupan yang berharga ini hingga pada saat ini. Tentu sangat sayang sekali kita jadikan hidup yang singkat ini untuk hal-hal yang tidak bermanfaat di hadapan Tuhan dan bagi sesama. Dari semua kejadian itu, Tuhan menegur kita secara langsung bahwa kehidupan ini tidak ada yang abadi. Kehidupan ini sifatnya sementara. Begitu juga dengan kehidupan yang digambarkan oleh Yesus selama hidup di dunia yang singkat ini. Yesus hidup singkat di dunia yang singkat ini. Itulah gambaran bahwa hidup ini sementara dan sifatnya tidak ada yang abadi. Karena ada tertulis, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan Tuhan adalah kekal. Hanya firman Tuhan yang kekal. Maka berjaga-jagalah. Percaya atau tidak percaya, saudara siap atau tidak, firman Tuhan akan digenapi. Mari berjaga-jagalah. Saudara-saudara terkasih, jika saudara telah menonton 4 video sebelumnya di mana saya telah mengulas tentang 4 jenis manusia menurut Injil, sekarang saya akan menantang saudara untuk melakukan evaluasi diri sekarang ini juga. Jika saudara belum menonton, silahkan ditonton terlebih dahulu video-video sebelum ini. Nah, bagi saudara yang sudah menonton, tentunya saudara telah dapat menentukan termasuk pribadi yang manakah saudara dari 4 jenis pribadi tersebut. Jika saudara termasuk pribadi bagian pertama, yaitu seorang Kristen duniawi yang belum diselamatkan, mari datanglah kepada Yesus dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hiduplah sesuai perintahnya, agar saudara beroleh keselamatan. Jika hanya KTP-mu yang Kristen, itu tidak akan menolong saudara untuk beroleh keselamatan, karena kekristenan itu sesungguhnya bukan tentang agama, tetapi mutlak mengenai perilaku yang merepresentasikan Yesus sebagai firman Tuhan dalam kehidupan nyata. Jika saudara adalah seorang yang dewasa dalam rohani, yang telah mengerti norma-norma hidup yang Tuhan berikan, dan telah belajar berpikir seperti pikiran Kristus, maka tetaplah tekun dan kuat, karena dunia ini tidak akan semakin mudah untuk dilewati oleh orang-orang yang sedang berjalan dalam kebenaran, melainkan dunia dengan segala perkembangannya akan semakin kuat untuk menjatuhkan orang-orang yang mengikuti Yesus. Karena ada tertulis dalam Matius 19 ayat 30, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Puji Tuhan, tetaplah tekun. Nah, dan jika saudara termasuk kategori bayi-bayi rohani atau orang Kristen yang baru diselamatkan, yang baru mengerti kebenaran Tuhan, saya menghimbau saudara untuk terus belajar dalam ketekunan sebelum masuk dalam tingkat keimanan yang lebih tinggi lagi. Karena biasanya orang-orang yang baru diselamatkan itu rentan untuk jatuh kembali ke dalam dosa. Perlu juga saya ingatkan bahwa untuk menjadi Kristen yang dewasa itu membutuhkan proses yang sulit. Tidak semudah saat pertama kali menerima Yesus sebagai Tuhan dan mengucapkan janji iman Kristen dan dibaptis. Masih ada tahapan-tahapan yang harus kita lewati, yaitu proses kehidupan akan tetap berjalan. Semua akan diuji. Tuhan akan membentuk dan mengasah kehidupan orang-orang yang dikasihinya. Disinilah waktunya bagi orang yang masih bayi rohani masuk dalam seleksi, ujian kenaikan kelas yang lebih tinggi. Dan pada saat seperti ini pula, banyak orang yang Kristen yang terjatuh lagi dan tenggelam di dalam lumpur dosa yang paling dalam. Maka berhati-hatilah, tetaplah tekun dalam mengikuti ujian-ujian kehidupan selanjutnya. Dan yang terakhir, jika saudara termasuk Kristen yang masih hidup dalam kedagingan,
yang tidak hidup sebagai ciptaan baru dalam Kristus, mari kembalilah kepada Kristus yang sebenarnya. Berhentilah berkamuflase, berhentilah jadi orang-orang munafik yang sering bersembunyi di balik pelayanan-pelayanan, bersembunyi di balik jubah-jubah rohani, dan bersembunyi di balik komunitas-komunitas rohani. Karena sesungguhnya saudara sudah mengerti dan sadar bahwa di hadapan Tuhan tidak ada hal yang tersembunyi. Bahkan sehelai rambut manusia yang jatuh pun atas izin Tuhan. Mari kita kembali kepada Kristus sebelum semua terlambat, dan bertobatlah dan mohon ampun kepada Tuhan, karena Tuhan adalah pengampun. Yesus berkata di dalam Wahyu 2 ayat 4, "Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula." Ribuan tahun yang lalu, Tuhan menegur ketujuh gereja mula-mula melalui ayat tersebut, dan sekarang pun kita ditegur melalui ayat yang sama, karena sesungguhnya pada zaman ini ada banyak orang-orang percaya telah meninggalkan kasih mula-mula kepada Yesus Kristus. Mari kembalilah kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara terkasih yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada kesempatan ini kembali saya menyatakan saudara bahwa langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataan Tuhan tidak pernah berlalu. Demikianlah firman Tuhan yang akan digenapi. Percaya atau tidak percaya, siap atau tidak siap, firman Tuhan akan digenapi. Yesus akan datang. Mari tetaplah kuat dan berjaga-jaga agar kita tetap menjadi yang terpilih untuk masuk dalam kerajaan. Mari kita saling menguatkan, tetap berada di channel ini agar kita boleh saling mengingatkan. Karena tentunya kita tahu bahwa dunia dengan segala perkembangannya bukanlah hal yang mudah untuk dikalahkan. Karena keimanan kita adalah untuk mengalahkan dunia, karena Yesus pun telah melakukan itu. Mari tetap berjaga-jaga. Saya berdoa kepada Tuhan agar setiap renungan yang saya sampaikan diberkati oleh Tuhan di dalam hati dan pikiran saudara, agar kita boleh tetap kuat di dalam Yesus Kristus. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini sampai